Shalom, selamat siang Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua, di mana saja Bapak Mama saudara sekalian berada dan menerima atau menangkap suara saya. Dan saat ini kami baru pulang dari gereja dan saya ingin mau bertemu dengan Bapak Mama saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk menyampaikan berkat rohani atau kita saling melengkapi satu dengan yang lain untuk kita mengerti tentang kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saat ini Bapak Mama saudara sekalian yang saya mau sampaikan kepada kita tentang akhir-akhir sekarang ini, kita sudah masuki tahun 2025 ini, banyak sekali hal yang terjadi di antara kita dan termasuk hal-hal yang menyangkut dengan pembunuhan, orang gantung diri, dan banyak sekali yang terjadi. Dan ada yang mati karena disambar petir atau guntur, dan ada juga yang mati karena bencana alam, misalnya tanah longsor dan banjir dan lain sebagainya. Dan saya mau sampaikan kepada Bapak Mama saudara sekalian saat ini tentang pembunuhan, yaitu gantung-gantung diri, karena sekarang ini viral di media sosial. Banyak sekali ada orang-orang yang membunuh dirinya sendiri, yaitu gantung diri. Dan saya mau sampaikan kepada kita berkat rohani. Saya ambil satu ayat saja di dalam kitab Musa, yaitu Keluaran 20 ayat yang ke-13. Saya bacakan bagi kita. Keluaran 20 ayat yang ke-13. Dia bilang, jangan membunuh. Nah, firman Tuhan ini Bapak Mama saudara sekalian adalah, saya ambil ayat 13 ini adalah hukum atau hukum Taurat, ke-10 hukum Taurat yang diterima oleh Musa. Dan ingat bahwa kalau kita berbicara tentang hukum Taurat, itu ada 613 hukum pada waktu itu. Dan 613 hukum yang terdiri dari 3 hukum, yaitu yang pertama adalah hukum moral, dan yang kedua adalah hukum seremonial, dan yang ketiga adalah hukum sipil. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan katakan bahwa hukum-hukum ini Yesus datang dan menggenapinya. Ya, Yesus datang dan menggenapinya, yaitu kalau kita membaca di dalam Matius 5 ayat yang ke-17, dia bilang, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Nah, di sini memang hukum seperti yang tadi saya katakan bahwa ada 3 hukum. Hukum moral, hukum seremonial, dan hukum sipil. Dan di sini yang Yesus datang dan menggenapinya, dan tidak ada yang Yesus meniadakan. Dan seperti yang tadi saya baca firman Tuhan bahwa dia datang dan menggenapinya, yaitu di dalam Matius 5 ayat yang ke-17. Dan kalau kita baca ayat yang ke-18 bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap lagi langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi ini adalah Yesus datang dan menggenapinya, dan firman Tuhan bahwa
tidak ada seorang pun yang meniadakan 10 hukum Taurat Allah. Tetapi Bapak Mama, kalau kita baca di dalam Efesus 2 ayat yang ke-15, Efesus 2 ayat yang ke-15, dia bilang, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi suatu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, sepertinya dua ayat ini Bapak Mama bertentangan satu dengan yang lain. Di dalam Matius 5 ayat 17 dan dia katakan dia datang menggenapi. Tetapi Efesus 2 ayat yang ke-15 dia katakan bahwa dengan matinya dia membatalkan. Nah, kalau kita berbicara tentang hukum Taurat Bapak Mama, kira-kira hukum mana yang dibatalkan? Ya, jadi maka itu Bapak Mama saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa ada 3 hukum, hukum moral, hukum seremonial, dan hukum sipil. Nah, dibatalkan adalah hukum seremonial dan hukum sipil. Kalau hukum seremonial itu adalah hukum yang misalnya pada waktu itu tata cara keagamaan agama Yahudi, kalau misalnya orang bersalah, ya membawa potong domba, potong kambing, potong lembu untuk penghapus dosa. Ya, dan kalau misalnya orang juga berzina bisa dirajam dengan batu, itu hukum sipil. Dan kalau misalnya ada cara-cara untuk kita jangan makan ini makan itu, kalau kita membaca di dalam imamat, ya. Jadi maka itu yang Yesus datang, yang Efesus 2 ayat 15 itu, Yesus datang dan membatalkan hukum itu. Sedangkan hukum moral yaitu hukum yang tidak bisa ditiadakan oleh siapapun, yaitu 10 hukum Taurat Allah. Dan seperti yang tadi saya bacakan itu, Keluaran 20 ayat yang ke-13 itu tentang pembunuhan. Dan salah satu poin dari hukum ke-10 hukum yaitu hukum yang ke-6 yaitu jangan membunuh. Nah, siang hari ini Bapak Mama, saya ingin untuk berbicara tentang hukum atau jangan membunuh. Nah, jangan di sini berarti larangan. Larangan tidak boleh membunuh. Nah, kalau kita melihat Bapak Mama seperti yang tadi saya katakan bahwa dunia sekarang ini, kita melihat medsos sekarang ini banyak terjadi, misalnya pembunuhan-pembunuhan, gantung-gantung diri. Dia anggap sepertinya hal yang biasa-biasa saja. Dia ingin membunuh dirinya sendiri. Maka kalau kita melihat Bapak Mama saudara sekalian, kata membunuh di sini ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Ya, jadi maka itu kalau siapa yang membunuh tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Misalnya saya membaca firman Tuhan di dalam pertama Yohanes 3 ayat yang ke-15. Dia bilang setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tidak memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jelas bahwa ayat ini bahwa siapa yang pembunuh dia tidak mendapat bagian atau dia tidak memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Ya, jadi pembunuh di sini bukan saja gantung diri atau ya membuat hal-hal ya misalnya potong orang dan lain sebagainya, tetapi membenci saudaranya seperti yang tadi kita baca firman ini, membenci saudaranya itu juga itu seorang pembunuh. Misalnya baca ulang bagi kita Bapak Mama saudara sekalian, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ya, jadi maka itu Bapak Mama saudara sekalian, kalau misalnya membunuh termasuk bunuh diri sendiri, itu sama halnya dia tidak mengasihi diri sendiri.
Karena firman Tuhan katakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kalau misalnya dia tidak kasih dia punya diri sendiri, dia cuma gantung diri dan misalnya dia terjun di jembatan Liliba atau di jembatan manapun, atau misalnya dia tikam dia punya diri sendiri, itu sama halnya dia tidak mengasihi diri sendiri. Sama halnya dia itu adalah seorang pembunuh. Nah, kalau misalnya ayat secara eksplisit juga di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-8 dia bilang begini, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka mendapat bagian mereka di dalam lautan api menyala-nyala oleh oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, jadi Bapak Mama Saudara sekalian, ayat ini secara eksplisit katakan bahwa pembunuh itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan dia itu menderita di dalam lautan api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ini termasuk ini orang-orang pembunuh. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, saya melihat di media sosial ada tanggapan-tanggapan orang yang gantung diri, katakan bahwa ada yang bilang gantung diri ini nanti masuk di dalam kerajaan sorga. Ada yang tanggapan seperti itu, karena ya misalnya dia nafas terakhir, dia pasti percaya Yesus. Dia bilang, Tuhan ambil nyawaku, seperti waktu penjahat di bagian kanan Yesus pada detik-detik mau terakhir untuk mau napas terakhir. Dia katakan kepada Yesus, ingatlah aku Tuhan pada waktu engkau kembali sebagai Raja. Nah, pada waktu itu Yesus katakan, hari ini aku bersama dengan engkau masuk dalam taman Firdaus. Nah, orang percaya hal ini, maka dia katakan bahwa orang yang gantung diri ini masuk di dalam kerajaan sorga. Tetapi saya mau katakan Bapak Mama Saudara sekalian, menurut pemahaman saya, orang seperti itu gantung diri ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Malahan dia dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang itu, dan dia mengalami kematian di sana. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau misalnya orang membunuh dirinya sendiri, jelas dia itu adalah seorang pembunuh, karena dia tidak mengasihi dirinya sendiri. Ya, jadi satu ayat juga di dalam Lukas Lukas berapa ya? Dia tentang orang-orang yang dia tidak mengasihi dirinya sendiri. Maka dia itu, saya ada lupa dia punya ayat. Tetapi ingat bahwa firman Tuhan, Yesus katakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, kalau misalnya dia tidak mengasihi diri sendiri, dia itu membunuh dirinya sendiri, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Seperti tadi ayat-ayat yang saya sudah jelaskan tadi. Misalnya di dalam Wahyu tadi, Wahyu 21 ayat yang ke-8 dan pertama Yohanes 3 ayat yang ke-15. Ini tentang orang pembunuh. Ya, pembunuh, maka tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Nah, saya mau kembali kepada pembunuhan tadi, dan saya percaya kira-kira dia ini orang yang bunuh diri ini dia orang pilihan atau tidak. Ya, kalau misalnya dia bukan orang pilihan, ya dia itu memang Tuhan tetapkan dia untuk mati. Tetapkan dia untuk bunuh diri. Misalnya ya kalau kita melihat Bapak Mama Saudara sekalian, kita masuk dalam karya providensi Allah. Tuhan menciptakan langit dan bumi, termasuk menciptakan manusia ini. Tuhan sudah menetapkan kita masing-masing. Ya, misalnya saya berikan satu
baca satu ayat Amsal 16 ayat yang keempat. Dia bilang begini, Tuhan membuat segala sesuatu ada tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Jadi saya percaya bahwa orang-orang yang bunuh diri ini adalah orang fasik. Dan memang Tuhan tetapkan mereka untuk hari malapetaka dan mereka pasti binasa. Ya, dia bunuh diri mati tetapi jiwa atau roh dia sementara ada di dalam neraka. Ya. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi saya katakan bahwa kalau siapa membunuh, ya membunuh sesama atau membenci sesama atau dia bunuh diri sendiri, itu dia dikatakan seorang pembunuh. Maka firman Tuhan yang tadi saya katakan, dia tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Ya. Karena tadi saya katakan bahwa orang-orang itu tidak dipilih Tuhan. Ya, kalau misalnya dia dipilih Tuhan untuk selamat, pasti Tuhan turut bekerja bersama dengan dia. Ya, nah saya baca ayatnya, firman Tuhan Bapak Mama, Roma 8 ayat 28 sampai ayat 30. Coba dengar ini ayat Bapak Mama. Ya, Roma 8 ayat 28 sampai 30, dia bilang begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, saya percaya bahwa orang yang gantung-gantung diri ini orang yang tidak dipilih untuk diselamatkan. Dipilih sebelum dunia diciptakan. Kalau kita baca Efesus 1 ayat 4 itu. Ya, di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia diciptakan. Ya, maka itu kalau juga kita membaca di dalam kedua Tesalonika 2 ayat yang ke-13 itu dipilih dari mulanya untuk menyelamatkan atau dipilih untuk diselamatkan. Ya, saya baca ini ayat ya. Kedua Tesalonika 2 ayat yang ke-13, dia bilang dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang bunuh diri atau gantung diri memang orang tidak dipilih untuk selamatkan. Malahan Tuhan menetapkan dia untuk binasa. Ya, pasti bertanya, kok itu memang? Ya, Tuhan yang menetapkan. Karena memang hidup dan mati kita itu Tuhan yang menetapkan. Kalau kita membaca Pengkhotbah 3 ayat yang kedua, yaitu segala sesuatu ada waktunya, waktu lahir dan waktu mati. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, baik hidup kita atau mati kita, itu Tuhan sudah menetapkannya. Dan menetapkan kalau misalnya sampai saat kita mati, entah mati dengan cara apapun, Tuhan yang menetapkannya. Ya, jadi maka itu Bapak Mama sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya berbicara tentang orang-orang yang bunuh diri. Kalau kau merasa bahwa kau orang pilihan, jangan sekali-kali membenci atau bisa merencanakan untuk bisa bunuh diri. Ya, terkadang ada orang-orang yang merasa bahwa bebannya terlalu berat dan dia tidak bisa selesaikan beban itu, maka dia ambil jalan pintas, sebaiknya aku mati saja. Ya, tetapi ingat Bapak Mama Saudara sekalian bahwa orang yang berpikir demikian memang dia juga orang yang tidak dipilih Tuhan seperti yang tadi saya katakan. Karena satu firman di dalam pertama Korintus ya
3 ayat yang ke-13 dia bilang pertama Korintus 10 ayat yang ke-13 dia bilang pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, ini firman ini berlaku bagi orang yang tidak orang pilihan Tuhan. Sedangkan orang-orang yang tidak dipilih Tuhan, firman ini tidak berlaku bagi dia. Karena apa? Kalau misalnya dia orang pilihan, pasti Tuhan bekerja bersama dengan dia seperti yang tadi saya bacakan Roma 8 ayat yang ke-28. Ya, Allah turut bekerja bersama dengan dia untuk mendatangkan kebaikan bagi dia. Dan pernah ada orang yang katakan bahwa kira-kira orang yang percaya atau orang yang dipilih ini bunuh diri, bisa bunuh diri, tapi tidak berhasil. Nah, saya berikan contoh misalnya kalau dia ambil tali untuk gantung diri, dia naik di atas pohon, ini tali jatuh, maka dia tidak berhasil. Atau misalnya dia mau jatuhkan diri untuk mau mati, dia tagaya di atas pohon, maka dia tidak jadi mati. Ini adalah memang orang merencanakan diri untuk bunuh diri, tetapi karena dia orang pilihan Tuhan, maka dia tidak berhasil untuk mati. Ya, jadi sekali lagi saya katakan kepada Bapak Mama Saudara sekalian bahwa orang-orang yang melakukan hal seperti itu bukan orang pilihan Tuhan. Dia ditetapkan untuk mati, masuk neraka. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di mana saja suara saya dapat didengar, kau merasa bahwa kau adalah orang pilihan Tuhan. Belajarlah dengan baik mendekatkan diri kepada Tuhan. Berdoa di setiap waktu supaya Tuhan melindungi engkau dan si jahat tidak bisa menjamah engkau. Ya, tapi kalau misalnya kau jauh dari Tuhan, si jahat datang. Biar dia orang pilihan Tuhan, tapi kalau dia jauh dari Tuhan, dalam arti hal berdoa, maka si jahat datang dan mengganggu dia. Ya, karena memang dia berjalan terus. Ya. Dan saya bacakan satu ayat ya. Pertama Petrus 5 ayat yang ke-8. Dia bilang begini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita mau berjaga-jaga dengan apa? Mau lawannya dengan apa? Hanya berdoa kepada Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, iblis itu takut. Dia tidak bisa menjamah kita. Ya. Jadi saya membaca satu ayat, misalnya di dalam pertama Yohanes 5 ayat yang ke-18 ya. Dia bilang begini, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Yang lahir dari Allah ini orang pilihan. Ya, maka si jahat tidak bisa menjamahnya. Jadi kita percaya bahwa orang-orang pilihan itu Tuhan tetap menjaga, Tuhan tetap setia dengan dia. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang dipilih Tuhan, mari kita renungkan firman-firman Tuhan di dalam kehidupan kita dan kita berdoa terus, berjaga di setiap waktu supaya iblis jangan mendapat kesempatan kepada kita. Ya, karena sementara ini Bapak Mama, iblis selalu ada di dalam dunia ini. Dia berjalan terus siang malam, dia tidak capai. Kita manusia boleh saatnya kita berhenti atau pensiun, tetapi iblis tidak pensiun. Dia mencari orang-orang untuk bisa menelan dia, menarik dia. Kalau kita tidak berdoa, kenapa firman Tuhan bilang kita harus berdoa di setiap saat? Kalau kita baca dalam Efesus
Efesus 6 ayat yang ke-18 Bapak Mama. Dia bilang begini, di dalam segala doa dan permohonan berdoalah di setiap waktu, di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kita ini adalah orang kudus, orang-orang yang sudah dipisahkan dari perbuatan-perbuatan jahat di dalam dunia ini. Jadi maka itu Bapak Mama saudara sekalian, jangan coba-coba untuk menjauhkan diri dari Tuhan. Karena kalau kita jauh dari Tuhan, maka iblis sudah datang untuk bisa menjamah kita. Ya, tapi saya percaya bahwa kita sebagai umat-umat Tuhan yang dipilih atau orang-orang pilihan Tuhan, Tuhan tidak membiarkan kita asal kita percaya dengan sungguh-sungguh, belajar firman Tuhan, memahami, mengerti, sehingga pemahaman kita mengerti firman Tuhan dengan baik, sehingga kita bisa mengatur hidup kita dengan baik. Karena firman itu pelita bagi kakiku atau kaki kita dan menjadi terang bagi jalan kita. Kalau kita baca dalam Mazmur 119 ayat 105. Ya, jadi maka itu intinya kita berdoa di setiap saat. Dan Kolose juga seperti itu. Kolose 4 ayat yang keberapa? Saya lupa ya. Ya, Kolose 4 ayat yang keberapa? Ayat yang kedua. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ya, jadi satu firman juga di dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Dia bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dan kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi ayat-ayat ini meminta kita untuk kita berdoa. Dan kita kata berdoa di sini, kita saling bergantungan diri kita kepada Allah. Jadi maka itu Bapak Mama berdoa di setiap saat, belajar firman Tuhan supaya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mungkin hal-hal yang saya mau sampaikan kepada kita menyangkut dengan hal-hal pembunuhan atau ayat yang saya bacakan di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-13, jangan membunuh. Itu salah satu poin, itu poin yang ke-6 dari 10 hukum Taurat Allah. Maka kalau melarang pembunuhan, kita jangan membunuh di dalam kehidupan kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Mama. Kurang lebihnya mungkin saya juga adalah hamba yang mempunyai banyak keterbatasan. Saya masih belajar firman Tuhan supaya kita saling menasihati satu dengan yang lain, sehingga pada waktu yang akan datang Tuhan Yesus datang yang kedua kali, atau misalnya datang secara pribadi, yaitu penghakiman individu, bukan menghakimi kita tapi memanggil kita untuk diselamatkan, atau memanggil kita untuk memberikan upah kepada setiap orang yang melakukan kehendak Allah. Ini doa dan ini harapan, dan ini hal yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Mama. Dan saat ini saya berterima kasih bagi siapa yang mau mendengar perkataan saya dan mendengar firman Tuhan dan membacanya. Kurang lebih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih.